Satu, dua, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu langkah maju Indonesiaku. Sahabat, alhamdulillah, puji syukur kita manjatkan kepada Allah di kondisi yang saat ini sedang carut marut bangsa ini. Alhamdulillah, umat Islam di Indonesia masih mempertahankan ayat suci Al-Quran dengan berdirinya berbagai macam rumah tahfiz, karena dengan rumah tahfiz inilah mereka memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan Islam. Dengan mereka yang para hafiz Al-Quran, isi kandungan Al-Quran bisa dipertahankan keasliannya. Telah ada di samping saya orang yang tidak terkenal dan memang benar belum terkenal, karena itu kita perkenalkan. Karena kalau sudah diperkenalkan, insya Allah menjadi terkenal. Dan kalau sudah terkenal, pasti dikenal oleh kita semua. Inilah Bapak Rida Rusdiansah. Rida Rusdiansah. Beliau adalah pendiri Rumah Tahfiz Ar-Ridho. Oke, untuk kedepannya kita coba korek ada apa saja di dalam Rumah Tahfiz ini. Wilujeng oyah kieu Parida. Wilujeng atur nuhun tos tiasa sumping ka Rumah Tahfiz Ar-Ridho. Alhamdulillah. Begini nih, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Farida. Yang pertama, sudah banyak kan ya anak-anak yang ngaji di sini ya? Alhamdulillah. Dan khusus di sini ini pengajarannya tahfiz ya, menghafal Al-Quran. Khusus tidak ada yang lain khusus. Termasuk bahasa Arab nggak ada, fikih nggak ada. Jadi fokus 100% menghafal Al-Quran. Luar biasa. Di Rumah Tahfiz ini fokus, namanya juga tahfiz ya, jadi fokus terhadap penghafalan Al-Quran. Latar belakang apa Parida ini mendirikan? Kok tertarik ya dengan Rumah Tahfiz? Nggak seperti yang lain, kursus komputer gitu ya, membuat rumah bahasa. Tapi Parida ini justru menjadikan rumahnya sendiri dijadikan tempat untuk Rumah Tahfiz. Apa latar belakangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Kang Doni ya. Anu tos tiasa ieu nya punten simkuring mah bahasana ge campur aduk lokal USA orang Sunda asli mah kieu. Hapunten pisannya kasadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Al-Fatihah. Langkung ti payun simkuring atas nami naonda disebut teh sanes pemilik pengasuh. Disebut pengajar kadah tiasa ngajar pangitin mah pengasuh. Murangkali anu sok ngaraos di dieu tahfiz. Langsung kanu tadi pertanyaan panginten simkuring di dieu teh ngawitan mah kanggo murangkali nyalira hafalan teh nyaeta Kakak Amar anu masih sekolah SD. Tiap dinten teh setoran saayat minimal saayat, kadang 2 ayat. Alhamdulillah ningal pangitan wargi atanapi nu tatanggi nu caket duaan kawitan aya nu nyarios ka abdi teh dienten tiluan ngariung teh hayong nitip murangkali cenah abdi hayong tiasa hafalan saurna mah tiluan eta teh sareng tatanggi teh sareng atas asa wargi itu tiluan eta teh saur eta mangga sumping we ka bumi mau pami Rida ka bumi moal tiasa saur teh kawit nama janten intina mah anjeunna ngiring ka dieu ngaos tiluan sareng murangkali Rida jadinya pangitan duh kapawartos duh kumaha. Alhamdulillah nu sanes tatanggi ge alhamdulillah ngariring ayeuna teh kitu janten. Di masa pandemi kamari Rida nyalira ngarumaos di masjid lalibur pangitan sakola lalibur karena ngamanfaatkan waktos da ieu mah henteu sanes paripos mengajak nanti ngalawan pemerintah tinu pandemi, tapi aya riungan sanes bismillah mudah-mudahan hiji doa murangkali riungan ngaos hafalan tahfiz teh pandemi teh sing enggal beres eta latar belakang utami nama. Jadi gitu. Awalnya mah Parida ini
hanya mendidik anaknya saja ya. Terus eta. Kemudian ada teman anaknya yang ikut juga Mohon dari ya yang namanya manusia ya, dari kabar terus merebet akhirnya banyak. Sekarang ada berapa santri yang diasuh di sini? alhamdulillah ayeuna teh tos dugi ka kirang langkung 60-an. 60 santri. Alhamdulillah dari 3 sekarang 60 santri dan di sini tempatnya. Alhamdulillah di pisan di tempat yang sekarang lagi. Nah, Iya lah nah nu kita bahasa nama pami keren nama terangkutan. pondok ya tehnya. Tah. Kalau dulu mah pondok pesantren ya, kobong ibaratnya. Tapi ini kan rumah ya, rumah pribadi ya ini. Dan alhamdulillah dari 60 ini kemungkinan kedepannya akan pasti bertambah lagi ya. Amin. Nah, dari mulai pengajaran dari jam berapa sampai jam berapa nih mulai belajar di sini? Untuk sekarang mah jantan jadi 2 sesi. Dua sesi. Ada yang sore sama ada yang malam. Sore itu bada asar ya? Pada asar 4:30. Soalnya ada yang dari luar sekarang mah alhamdulillah jadi masuknya 4:30 biar ada kesininya jam 4 deh udah di sini jadi bisa 4:30 udah mulai. Udah mulai 5:30 sampai 5:30. Kalau yang malamnya Kalau jam yang malam pada maghrib sampai isya. Bada maghrib sampai isya. Sampai isya. 1 jam. 1 jam. Hanya 1 jam itu caranya gimana bisa menghafal Al-Quran begitu? Untuk caranya, alhamdulillah kalau Rida pribadi dengan sistem yang pernah Rida latih, terus pernah ikutan gitu. Iya. Jadi sistemnya satu guru. Emang kalau di sini mah masih kekurangan guru disebutnya. Jadi dulu mah alhamdulillah ada yang membantu istri sama ada keluarga dari UA. Ada jadi tiga orang sekarang. Jadi 3 pengejar. 3 pengajar 3 sekarang. pengejar. Kalau sistemnya jadi bareng-bareng hafalannya. Jadi anaknya misalnya dicontohin dulu sama gurunya, anak bareng-bareng anak. Coba contoh. Saya muridnya nih, contoh. Contohnya cara mengajarnya gimana tuh? Pami ngajarkeun ieu mah saprosna dibalik gitu. Iya makan ustad, pami ieu mah sanes ustad. Itu maksudnya cara mengajarnya kita membaca satu ayat gitu. Membaca satu ayat misalkan Bismillahirrahmanirrahim, ikutin gitu. Gitu. Itu tuh terus diulang-ulang ya? Terus hampir 1 hari juga bisa nyampe pengulangannya 20 kali satu ayat, bukan satu. Soalnya mulainya dari surat An-Naba, bukan dari surat Anas. Jadi juz 30-nya. Juz 30 dulu. 30 dari An-Naba dulu tapi mulainya. Dari An-Naba ya. Ya kayak tadi kayak Pak Doni gitu, Kang Doni bilang Bismillahirrahmanirrahim, anak ikuti bareng. Tapi nanti ada setorannya. Diulang-ulang ya sampai anak itu semuanya Hafal. betul-betul hafal. Betul hafal. Gitu, Tapi metodenya. betul praktis juga ya. Praktisnya si satu guru itu bisa memegang lebih dari 5 siswa kalau sistem begitu kan. Nanti diulang. Pengajarnya ada 3. 3. Ada 3 pengajar. Nah, klasifikasi dari muridnya ini mulai dari kelas berapa tuh? Kalau untuk sekarang mah hampir dari yang belum sekolah juga udah ada. Oh, yang belum sekolah. Yang belum sekolah ada usia 5 tahun. Ada yang 4 tahun juga udah masuk pingin ikutan. Nah, ini yang memisahkannya yang belum sekolah ini ada khusus? Belum. Untuk sekarang belum ada kelas khusus yang belum sekolah. Soalnya lihat dulu kesanggupan guru. Mungkin untuk sekarang kan yang dari belum sekolah sampai yang SMP juga dipegangnya sama Rida. Gitu. Hampir rata-rata maunya sama Pak Rida tuh. Jadi belum ada kelas khusus yang di bawah umur 5 tahun gitu. Ya dari kelas sampai kelas 6 ya? Iya, kelas 6. Yang SMP udah ada? Ada. SMP juga ada. Kedepannya SMA ya? Amin. Ini bagus juga ya. Dari 3 guru bisa menangani 60 siswa 60 santri dengan slogan seperti tadi, sistemnya mengikuti guru terus berulang-ulang sampai betul-betul hafal. Target sekarang itu adalah juz 30. Insyaallah. Kedepannya dari juz pertama mau dilanjut ke sana. Jadi kalau udah juz 30 ke 29 juz 29. Oh, jadi mundur ya? Mundur. Jadi hitungannya 30, mundur dulu. 29. Nanti udah 28 baru ke juz 1. Gitu. Jadi emang banyak yang itu cuman lihat sistemnya gitu ngambilnya.
Jadi metode di aja. belakang. Ah, Nanti digabungin. Biasanya yang juz 1 ada yang udah hafal sebagian. Kayak sekarang dari anak-anak yang suka menghafal setorannya, yang pendek mah udah hafal, jadi nggak usah itu, jadi nggak diulang di rumah tahfidz gitu. Jadi Nah, harapannya ke depannya seperti apa nih rumah tahfidz ini? Apakah tetap mau seperti ini dengan klasikal seperti ini, atau mau menerobos nih dengan kemajuan pendidikan sekarang dengan adanya yayasan lah atau apalah itu namanya? mudah-mudahan, kalau harapan mah besar sih. Kayak tadi. Dan memang harapan harus besar. Kalau harapan mah keinginan pribadi sama guru-guru yang lain juga, mudah-mudahan kedepannya kita ada di satu lembaga, maksudnya udah jadi satu lembaga, mudah-mudahan atau masuk yayasan, alhamdulillah. Ya, ini saya pertanyaan nih, ini agak sensitif nih pertanyaannya. Apa sih yang menguntungkan Anda membuat rumah tahfidz ini? Ada keuntungan nggak? Dari segi apa? Ya finansial lah khususnya. Saya kan kalau keuntungan banyak, sebetulnya keuntungan banyak yang ngedoain, utamanya dari santri. Kalau keuntungan segi material ataupun finansial, alhamdulillah Rida, dari sini, dari rumah tahfidz ini, alhamdulillah gratis dari awal. Gratis? Asli itu gratis? Alhamdulillah. Kalau nggak percaya, tanyain aja nanti sama orang tua santrinya. Sebab begini sahabat, kenapa saya bertanya demikian? Sebab rumah tahfidz ini selain memang mengajarkan anak siswa ini hafiz Al-Quran, tapi di sisi lain juga ada bisnis yang terselubung di dalamnya. Masalahnya ya memang ini gak jadi masalah lah, bayar mahal. Kalau menurut saya bayar mahal untuk anak bisa tahfidz Al-Quran itu tidak ada masalah, materi itu tidak bisa dibandingkan dengan tahfidz. Yang saya ketahui rumah tahfidz itu kebanyakan yang mahal-mahal, bahkan ada yang ratusan juta ya, bahkan ada yang iuran per bulannya itu jutaan. Ini sampai free ya, gratis ya, gratis. Sampai-sampai saya berpikir bingung begini, kok bisa ya mendirikan sampai gratis begitu? Izin Allah, utamanya Allah yang alhamdulillah, kita kan sambil ini mah bukan ustadz, bukan. Tapi begini, tadi kan ada 3 ya pengajar. Kalau Farida, saya tidak ragukan lah, Farida itu niatnya bagus, ikhlas, betul-betul ingin anak-anak itu tahfiz. Bagaimana dengan 2 guru yang lain, 3 guru yang lainnya? Apakah satu misi yang sama? Alhamdulillah, untuk yang 2 guru juga. Jadi inisiatif dari orang tua sendiri. Ada yang ngasih, ada yang sehari Rp500 ngasih masukan apa kenceleng lah, kalau kenceleng 5, ada yang enggak. Jadi alhamdulillah kalau ditotalin udah buat jajan bakso mah udah cukup gitu. Kalau buat jajan bakso. Jajan bakso. Kirain buat jajan laptop. Mudah-mudahan kedepannya bisa ke guru yang lain juga bisa kebeli, mudah-mudahan itu ke laptop atau buat fasilitas mereka yang guru-gurunya, untuk fasilitas mereka bisa kebeli. Iya. Dan mudah-mudahan pemerintah juga melihat channel ini ya, dan bisa diperhatikan nih orang-orang seperti Farida ini. Beliau betul-betul telah memberikan kontribusi terhadap peradaban bangsa ini sebetulnya dengan mendirikan rumah tahfidz. Kewajiban pemerintah lah khususnya di kota Bandung ini, bagaimana guru-guru seperti rumah tahfidz yang ikhlas mengajar, bukan niatnya komersil ya, mereka meluangkan rezekinya, rumahnya, meluangkan waktunya, semuanya dikontribusikan untuk kemajuan Islam khususnya generasi bangsa ini. Kewajiban pemerintah memberikan insentif yang lumayan kepada mereka. Nah itu tentunya. Jadi ini jelas free ya, Free. Gratis loh rumah tahfidz ini. Anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran dan kita tidak membayarkan sedikit pun. Nanti kita akan coba lihat ya bagaimana cara pendidikannya. Terus selama ini perasaan Farida gimana? Galau, senang? Campur aduk. Campur aduk. Kalau galaunya ada, senangnya alhamdulillah banyak. Banyak. Galaunya nih, ada galaunya juga nih. Galaunya apa nih? Galaunya gimana ya? Ada perasaan gimana kalau misalnya santri atau anak didiknya belum bisa baca, terus
tapi kepingin bisa baca Al-Quran atau hafalan Al-Quran itu. Ya. Jadi PR buat Rida itu PR tersendiri buat yang belum sekolah tapi udah nitipin orang tuanya ke sini itu kan jadi pertanyaan buat Jadi beban juga ya. beban sebetulnya. Tapi gimana, alhamdulillah bisa ngikuti sih kan. Tapi dengan la haula ya. Bismillah. Dengan la haula bismillah kita ikhtiar dan hasilnya kita serahkan kepada Allah ya. Insya Allah. Yang penting jelas Pak Rida ini telah membantu risalah Allah sebenarnya. Dengan munculnya tahfidz Al-Quran kan Al-Quran sampai sekarang itu bisa terjaga ya. Ini karena adanya orang-orang yang hafiz terhadap Al-Quran. Jadi kemurnian dan keaslian Al-Quran bisa dijaga. Nah kayaknya tidak ada lagi yang saya bisa bertanyakan. Cuman satu yang terakhir, pesan apa yang ingin sampaikan Pak Rida khusus umumnya ya kepada umat Islam nih, pada orang tua lah seluruh di Indonesia tentang masalah tahfidz Quran ini, penting nggak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pesannya mah Kang buat semuanya, khususnya para orang tua, para wali murid, wali santri dimanapun berada. Kalau untuk tahfidz nyaranin emang pasti perlu pendidikan khusus, bukan berarti khusus di tempat ini, dimanapun berada. Mungkin untuk 1 ayat atau 2 ayat insya Allah harus ditekankan ke anak, minimal 1 surat pendek gitu. Pesannya mudah-mudahan ya bisa terus di Arido ini, mudah-mudahan bisa terus berjalan meskipun belum ada masuk lembaga atau yayasan, tapi bisa berjalan terus. Yang di luar, yang dimanapun, di rumah masing-masing minimal bisa ngejaga gitu, menghidupin rumahnya dengan bacaan Al-Quran. Iya. Dan satu lagi dari tadi satu lagi ya. Terakhir ini mungkin terakhir. Di sini ada siswa yang sudah store hafalan juz 30 sudah hafid semuanya. Ada bukti hafalan dari mereka nggak, seperti mendapatkan sertifikat atau ijazah gitu ya? Nah, kalau itu mah belum, soalnya kan berdirinya Arido, rumah tahfidz Arido ini belum genap 1 tahun. Jadi target dari rumah tahfidz ini dari orang tua kan ada yang nanya, ada targetnya enggak, meskipun gratis misalnya, tapi tetap ada target, orang tua target gitu. Ada, mudah-mudahan dalam 1 tahun ini minimal anak hafal 1 juz. Jadi untuk setoran hafalannya udah ada, cuman belum sampai ada yang 1 juz. Iya. Alhamdulillah berdirinya Arido juga masih sekitar 6 bulan lebihan. Itu pun yang aktifnya mah, yang aktif baru yang nyampe 60 ada berapa bulan, 4 bulanan. Sekarang udah takwir sama Al-Infitor dari surat yang panjang-panjang dulu. Ya, aktivitas di sini terganggu nggak dengan aktivitas mencari untuk dapur gitu? Pekerjaannya apa sih Pak Rida ini? Tukang kaca soca. Ini nama kacamatanya apa? Nama optiknya? Arido Optik. Nah, Arido Optikal ya. Arido Optik. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat semuanya yang mendukung terhadap rumah tahfidz Arido, ayo kalau Anda butuh kacamata datang ke rumah tahfidz Arido, dan beliau ternyata ahli kacamata. Amin. Plus minus ada ya. Lihat. Nanti diperiksa lagi. Dan nanti ada bonus juga dari Pak Rida lah buat yang datang ke sini ya. Bonus infaknya masuk ke guru-guru, mudah-mudahan bisa ngebaik ke guru. Begitu. Nah, selain itu katanya dari orang tua juga ada yang menyumbang apa gitu. Alhamdulillah. Banyak dari orang tua, ada yang karpet udah 2 yang nyumbang, alhamdulillah. Terus Al-Quran dari hamba Allah, nggak mau disebutin namanya, alhamdulillah Al-Quran udah 20. Dari hamba Allah gitu. Hamba Allah. Tahu nggak hamba Allah itu saya. Ya begitu. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini buktinya udah 20 ya, Al-Quran. Ya tenang aja, selama niatnya jihad di jalan Allah, Allah sendirilah yang akan membiayai itu. Jangan khawatir dan nggak usah takut. Nah, harapan atau cita-citanya ke depan gimana tuh?
harapan sama cita-cita khususnya buat santriwan santriwatri tahfidz Arido, mudah-mudahan menjadikan anak didiknya mudah-mudahan jadi anak yang soleh solehah yang hafiz Al-Quran. Itu juga terlepas dari doa dari orang tuanya sendiri. Mudah-mudahan Arido sendiri minta doanya dari semuanya, khususnya orang tua mudah-mudahan berjalan lancar, anak-anaknya fokus hafalannya, bisa mudah-mudahan bisa minimal 1 tahun 1 juz, ataupun nggak bisa minimal 1 tahun setengah juz, mudah-mudahan bisa tercapai. Dan harapan kita juga bukan hanya sekedar hafiz, tetapi kedepannya lebih paham lagi terhadap Al-Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan santri di sini menjadi Quran yang berjalan, gitu. Amin. Itu. Oke, begitu kita akhiri saja dialog yang singkat dengan Arido Tahfidz ya, Rumah Tahfidz Arido. Mudah-mudahan Farida berkah. Amin. Mudah-mudahan tujuan dan niat Farida betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak yang ngaji di sini benar-benar menjadi hafidz dan hafizah, dan juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah sebagai generasi bangsa ini. Satu langkah maju Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.